Saya kira keputusan final tentang pelaksanaan pilkada itu sudah ditetapkan ya. Oke. Tanggal Artinya 2020 tetap. 2020 bulan Desember itu pilkada akan tetap dilaksanakan. Bahkan Pak Nawawi, Pak Kepala BPKP, kami telah diminta oleh Mendagri dan Menteri Keuangan untuk segera berkomunikasi dengan pihak penyelenggara dalam rangka untuk memberikan dukungan, bantuan kepada pihak penyelenggara untuk memastikan bahwa protokol COVID dalam penyelenggaraan pemilu Desember nanti itu bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah lewat APBD. Jadi memang kemudian kami di pemerintah daerah selain sekarang ini sementara menangani persoalan COVID-19, juga harus lagi mencarikan anggaran untuk mengalokasikan anggaran tambahan. Anggaran tambahan nanti yang akan diperlukan oleh penyelenggara pilkada ini, baik KPU, Bawaslu, kemudian pihak keamanan, dalam rangka memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada di Provinsi Sulawesi Tengah juga insya Allah bisa berjalan dengan baik dan lancar dan mengikuti protokol COVID yang benar sehingga tidak kemudian menjadi penyebab terjadinya pertambahan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik. Pertambahan semoga tidak jadi begitu Pak, artinya kurva pun juga melandai seperti yang disampaikan oleh Pak Sek tadi. Saya kembali ke Pak Nawawi. Pak Nawawi, ada bantuan juga yang menjadi hibah begitu Pak, atau sumbangan dari pihak ketiga, ini dilakukan pengawasan tidak misalnya begitu Pak? Untuk bantuan hibah ini, KPK telah mengeluarkan surat per 14 April 2020 kemarin mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penerima hibah. Ini surat KPK nomor B1939 ya Pak ya? Itu barangkali yang kami maksud yang jelas tertanggal 14 April 2020. Di situ antara lain pencatatan, pengumuman, pemberitahuan kepada itu harus sedemikian rupa dilakukan. KPK melakukan pengawasan juga Pak kepada dana dari pihak ketiga ini? Karena surat itu dikeluarkan oleh KPK, ini sangat mendapatkan sorotan. Kami ingatkan bahwa kami memiliki korsup, tim korsup di tiap daerah. Dan tim korsup itu bekerja juga dalam kaitannya dengan soal penyaluran anggaran COVID. Baik. Pak Beligan dari BPKP sendiri pun juga melihat dan mengawasi begitu Pak ketika ada bantuan dari pihak ketiga? Iya Pak. Pertama Pak, mungkin saya tanggapi terhadap rencana pilkada Pak. Kita juga sudah diwanti-wanti dari BPKP Pusat, Pak Deputi dan Pak Kepala agar tetap akan mengawal pelaksanaan pilkada ini. Terkait dengan pilkada ini, karena pilkada tahun ini agak berbeda Pak. Baik, karena kita ada di pandemi begitu. Dalam era pandemi, tentu kan para penyelenggara juga harus mempergunakan Almatkes Pak. Tentu alat kesehatan yang digunakan. Jadi sekarang sudah ada penggabungan stok yang ada di rumah sakit maupun di gugus tugas. Berapa stok yang ada, sehingga nanti pada saat melakukan pengadaan, ketika melakukan pilkada, itu bisa sinkron Pak. Jadi artinya kan tidak ada nanti stok yang terbuang sia-sia. Mudah-mudahan tadi harapan kita tidak ada lagi peningkatan sehingga alat itu tidak digunakan semua kan gitu Pak ya. Jadi artinya kalau tidak digunakan semua bisa digunakan untuk pilkada. Jadi penyelenggara itu tentu harus punya alat-alat itu sehingga stok ini sekarang digabung. Jadi apabila ditanya nanti oleh gugus tugas pusat berapa stok, itu sudah stok rumah sakit, stok yang ada di dinas kesehatan itu semuanya sudah ada laporan stoknya Pak. Jadi sudah bisa dikontrol. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terhadap bantuan pihak ketiga itu memang kita juga pantau, misalnya BUMD ataupun bank daerah itu melakukan apa saja, itu tetap kita pantau dan kita laporkan juga ke BPKP Pusat Pak. Jadi semuanya kita coba pantau sesuai dengan apa yang seharusnya, dan juga kita pantau juga apa perkembangan berikutnya yang mereka lakukan. Baik, jadi tetap dalam ranah BPKP pun juga akan memantau begitu Pak? Tetap Pak. Ya. Oke, Pak Sek, kalau kita bicara tentang konstruktif begitu Pak, koordinasi yang harusnya dibangun secara konstruktif antara Pemprov, gugus tugas, begitu juga Pak, dan SKPD lainnya, apa yang dilakukan Pemprov Sulteng begitu Pak, untuk agar hubungan ini komunikasi terjalin dengan baik dalam penyaluran anggaran ini Pak? Iya, kalau bicara tentang koordinasi, jadi memang Bapak Gubernur sudah membentuk yang namanya gugus tugas yang memang pedomannya dari pusat. Jadi gugus tugas penanganan COVID itu ketuanya Bapak Gubernur. Dan kemudian memang pada saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah saya ditunjuk sebagai ketua harian penanganan gugus COVID ini 19 di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi koordinasi yang kita lakukan itu memastikan bahwa semua OPD terkait yang memang terlibat langsung dalam proses penanganan COVID-19 ini, seperti contoh dinas sosial, dinas kesehatan, ketahanan pangan, kemudian dinas pangan dan hortikultura, mereka-mereka yang terlibat langsung ini betul-betul memang kita awasi dalam penanganan dan
penyelenggaraan kegiatannya kaitannya dengan penanganan COVID-19. Dan kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Oke. Jadi pemerintah kabupaten kota ini dipastikan bahwa mereka juga melakukan penanganan secara maksimal terhadap COVID-19 di setiap daerahnya. Bahkan pemerintah provinsi membuka ruang koordinasi, komunikasi, baik secara langsung maupun virtual untuk daerah-daerah yang jauh, itu untuk memastikan bahwa setiap kendala yang terjadi di kabupaten kota itu mereka komunikasikan dengan kami di pemerintah provinsi, dan sepanjang pemerintah provinsi bisa memberikan dukungan dalam rangka membantu daerah-daerah yang kesulitan menangani COVID-19 dengan kemampuan keuangan yang ada di daerah itu, maka pemerintah provinsi masih bisa memberikan dukungan dalam bentuk bantuan keuangan ataupun dalam bentuk lainnya dalam rangka penyiapan kebutuhan-kebutuhan khususnya di bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19 di daerah. Apalagi kemarin memang di awal-awal itu yang paling sulit adalah APD, Baik, alkes, Pak, ya, alat-alat kesehatan itu. Kemudian berikutnya adalah alat untuk tes, rapid test. Rapid test. Ya. Jadi bahan-bahan yang diterima oleh pemerintah provinsi. Jadi saya ingin sampaikan bahwa waktu itu Bapak Gubernur menegaskan jika ada pihak ketiga yang ingin memberikan bantuan kepada pemerintah melalui pemerintah provinsi, itu Bapak Gubernur sudah menegaskan sebaiknya dalam bentuk barang, jangan dalam bentuk uang. Jadi ada pihak ketiga ingin menyumbang, oke, sumbanglah kepada kami alat-alat yang kami butuhkan. Kami membuat list daftar kebutuhan pemerintah untuk penanganan COVID-19 sampai ke daerah-daerah. Jika itu diberikan bantuan lewat pemerintah provinsi, maka kami akan mencatat itu, menghimpun itu di gugus tugas yang menangani masalah kesehatan, dan kemudian pemerintah kabupaten kota lewat dinas kesehatannya itu dapat mengajukan permohonan. Nah, dalam rangka menjaga penyebarannya supaya tidak disalahgunakan dan tidak berlebihan di setiap daerah, maka bantuan itu didistribusikan dengan menggunakan sistem yang ada di dinas kesehatan. Pak, saya melihat 13 kabupaten kota, kendala terbesar ada di mana begitu Pak? Adakah pengaduan begitu yang sudah disampaikan ke Pemprov langsung ke gugus tugas? Yang paling banyak waktu itu adalah kebutuhan akan APD. Oke. Ya, alhamdulillah dengan ketersediaan APD yang ada di pemerintah provinsi, itu kami bisa mendistribusikan berdasarkan kebutuhan yang dimohonkan, yang diperlukan oleh masing-masing kabupaten kota. Kalau kita spesifik bicara tentang Bool Pak, karena saat ini Bool masih menjadi kabupaten yang paling tinggi begitu Pak, pandemi. Apa yang kemudian menjadi stimulan yang diberikan ke Kabupaten Bool begitu Pak? Khusus pemerintah Kabupaten Bool, itu Bapak Gubernur membuka ruang bagi pemerintah daerahnya kepada Bapak Bupati, menyampaikan kepada Bapak Bupati dalam rangka untuk menjamin keselamatan masyarakat yang ada di Kabupaten Bool, maka apapun yang diperlukan oleh pemerintah Kabupaten Bool saat itu untuk mencegah terjadinya penyebar luasan COVID-19 ini, itu sedapat mungkin, sepanjang dimungkinkan lewat aturan, itu disupport oleh pemerintah provinsi. Ketika mereka membutuhkan tambahan rapid test, ketika mereka membutuhkan swab, ketika mereka membutuhkan tambahan cadangan untuk kebutuhan pembiayaan lainnya, itu kami dari pemerintah provinsi memberikan dukungan sepenuhnya dengan memberikan jaminan bahwa setiap masyarakat itu didahulukan untuk mendapatkan keselamatan mereka ketika terdampak COVID-19. Dan saya tambahkan sedikit, Bool memang tinggi tingkat terinfeksinya, ada sekitar 57 sekarang. Tetapi perlu diketahui dari 57 itu 50 orang sudah sembuh. Sudah sembuh, artinya tinggal 7 orang. Tinggal 7 orang yang menunggu sedikit lagi dalam kondisi sehat, insya Allah mudah-mudahan bisa segera Kita sembuh. akan sama-sama optimis begitu Pak Sek, agar kurva kita melandai dan pun juga tidak ada pertambahan kasus baru. Iya. Pak Nawawi, kalau dari KPK sendiri adakah portal begitu Pak atau aplikasi yang dibuat khusus begitu Pak untuk masyarakat bisa melakukan pengaduan ketika mendapatkan informasi adanya penyelewengan anggaran yang dilakukan begitu Pak? Kami sudah ada aplikasi Jaga, cuman saya belum mencatatnya secara jelas. Aplikasi Jaga ini yang telah kami keluarkan untuk kepentingan. Dan kami sudah cukup menerima adanya pengaduan-pengaduan pada beberapa daerah, beberapa tempat. Pengaduan yang sifatnya seperti apa begitu Pak yang banyak diterima oleh KPK dari aplikasi Jaga ini? Hampir sama dengan yang diterima oleh pemerintah daerah tadi disebutkan oleh Pak Sek gitu. Banyakan misalnya pembagian yang serba tidak berimbang, ada hal-hal banyak lagi dalam bentuk-bentuk seperti itu. Baik. Tapi kan kalau kita memang berbicara Pak, persoalannya classical problem gitu Pak. Artinya persoalannya memang bantuan yang tidak merata, tidak by name by address begitu Pak. Apa sih yang sebenarnya harus diluruskan ketika kita bicara tentang dana bantuan sosial yang harusnya sebenarnya bisa disampaikan dan disalurkan secara merata begitu Pak? Tanpa adanya proses yang berbelit-belit, Pak Nawawi. Tadi kami katakan bahwa sudah sangat banyak instrumen aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri,
sudah cukup banyak untuk dipakai sebagai Bapak melihat Pemda kemudian meresponinya dengan baik begitu Pak, artinya koordinasi pemerintah pusat dan Pemda berjalan dengan baik. Beberapa daerah termasuk bisa kami katakan untuk Provinsi Sulawesi Tengah responnya masih cukup baik. Jadi Pemprov Sulawesi Tengah ini bisa meresponi dengan baik. Sejauh ini masih kami lihat masih dalam tren seperti itu. Baik. Pak Beligan, apa yang Bapak lihat, koordinasi apa yang harusnya dibangun begitu Pak? Karena kita mendapatkan kabar bahagia sejauh ini Pemprov Sulteng pun bisa melakukan pertanggungjawaban dengan baik, komunikasi dengan baik, koordinasi dengan baik, artinya secara sinergi, sangat bersinergitas begitu Pak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa yang dilihat, diresponi dari BPKP? Ya, kalau kami dari BPKP Pak, tentu melihat daripada akuntabilitas itu diawali dengan transparansi. Transparansi paling penting. Jadi transparansi, jadi anggaran itu diperlihatkan, jadi kepada semua orang yang bisa melihatnya, sehingga orang-orang berkepentingan juga bisa tahu anggaran itu digunakan untuk apa gitu. Dan kami juga di dalam gugus tugas bidang akuntabilitas kami selalu mengingatkan kalau ada anggaran, misalnya anggaran ini perlu diperbaiki, kita langsung sarankan langsung diperbaiki dan langsung direspon Pak. Terus apalagi di provinsi Pak, ini terima kasih Pak. Biasanya laporan, kami mengapresiasi kalau begitu Pak. Ya. Jadi biasanya laporan yang harus disampaikan periodiknya berapa kali sih Pak? Nah, itu tidak tentu Pak. Setiap ada masalah, setiap ada, bukan masalah Pak, setiap ada sesuatu yang kita rasa perlu diperbaiki, kita langsung segera bikin petensi dan langsung direspon. Dan kita langsung juga monitor ke penerima data di pusat, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi mudah-mudahan sampai sekarang ini semuanya sudah merespon Pak. Dan sejauh ini Pemprov pun juga sangat meresponi dengan baik. Apa yang diinginkan, instrumen sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan BPKP pun juga mendapatkan respon, artinya koordinasi baik begitu Pak dilakukan bersama Pemprov. Kita diterima sangat terbuka oleh pemerintah provinsi, baik provinsi maupun seluruh kabupaten kota. Jadi kalau kita melakukan vikon terhadap seluruh inspektur, kita absen Pak satu-satu, dan semuanya hadir Pak. Itu terima kasih sekali. Kemudian juga semua kepala daerah hadir ya Pak? Semua inspektur Pak. Semua inspektur hadir. Inspektur hadir dan juga kita dengan dinas sosial juga berkoordinasi melakukan vikon bersama-sama dengan inspektorat supaya saling mengetahui juga, supaya mereka juga terbuka dengan inspektoratnya. Jadi dan juga semuanya hadir, termasuk di provinsi juga Pak. Baik. Ya. Pak Nawawi, Presiden Jokowi seringkali acap kali mengatakan bahwa anggaran COVID ini jangan kemudian dibuat berbelit-belit, prosedurnya harus cepat, tanggap begitu Pak, tata kelolanya baik begitu Pak, sehingga kemudian output dan outcome-nya pun juga bisa dirasakan oleh masyarakat begitu Pak. KPK sendiri meresponnya seperti apa begitu? Kembali saya harus mengulang bahwa jangan takut, salurkan. Kami terus berulang mengatakan seperti itu, jangan takut. Tetapi itu, jangan mencoba main kotor di sela-sela itu. Satu yang barangkali sebagai penutup dari saya barangkali ini bahwa KPK akan bertindak sangat keras. KPK akan bertindak sangat keras Pak. Jika terjadi. Ada kemudian ada tindakan begitu Pak, pidana atau hukum yang kemudian ketika ada penyelewengan dana dilakukan? Sudah itu pekerjaannya KPK. Bentuk penindakan. Kalau pencegahannya nggak cukup ya bentuk penindakan itu yang dan kami ingatkan bahwa setiap tindak pidana korupsi yang dilakukan di masa-masa ada bencana yang berskala nasional seperti ini, ancaman pidananya nggak main-main, pidana mati untuk perbuatan dimaksud. KPK akan terus mengawal ini Pak? Kita akan terus mengawal. Apa yang harus dibangun oleh Pemprov untuk menjaga konsistensi dan komitmen dalam pedoman di segala instrumen aturan yang sudah dikeluarkan dan dilakukan dengan baik. Nah, dan teruslah meminta pendampingan dari teman-teman perwakilan BPKP di daerah bersama LKPP. Baik, Pak, kita akan memasuki masa new normal Pak, kenormalan baru. Tapi kami pun juga sempat berbicara dengan juru bicara begitu Pak dari penanganan COVID, mengatakan bahwa sebenarnya kita belum masuk begitu Pak ke era new normal. Ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Apakah kita benar-benar bisa masuk dalam new normal untuk Sulawesi Tengah begitu Pak, atau justru belum? Kalau kita bicara new normal sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa kita belum masuk gitu. Kenapa? Hari ini kita lihat kehidupan masyarakat kita sudah sangat normal. Cuma tinggal anak-anak saja yang belum bersekolah. Kalau yang hanya pendidikan semua, saja Pak ya? Ya, tinggal pendidikan karena memang kebijakan pemerintah pusatnya belum. Kemudian mewajibkan anak itu masuk. Bahkan kemarin saya membaca di salah satu headline televisi nasional, itu juga mengatakan bahwa bagi daerah-daerah yang hijau, itu telah dimungkinkan untuk mereka kembali bersekolah 6% seperti biasa. 6% Pak daerah hijau Pak? Ya? 6% daerah hijau Pak yang masuk zona hijau. Yang sudah bisa melakukan kembali aktivitas bersekolah di sekolah. Tetapi kemudian secara umumnya masih dikatakan dapat dilakukan dari rumah jarak jauh. Baik.
Itu kalau kita bicara new normal, 10,5 hari ini saya ingin mengatakan bahwa masyarakatnya sudah hidup seperti biasa lagi. Mau tidak mau kita masuki kenormalan baru, Pak. Iya, sudah masuk. Baik, saya terakhir ke Pak Beligan. Pak Beligan, singkat saja, apa yang menjadi closing statement Bapak begitu? Ya, terima kasih closing statement saya. Mudah-mudahan semuanya Pemda ataupun provinsi maupun kabupaten tetap respon. Kami akan tetap pantau, kita monitor sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Kepala BPKP. Karena sebentar lagi kita juga akan melakukan pengawalan ataupun pengawasan terhadap pemulihan ekonomi, Pak. Baik, Itu mungkin PEN akan lebih kita berat sebut, lagi Pak, ya? gitu kan, PEN-nya istilahnya itu. Itu juga pusat sudah dilibatkan untuk buat kebijakannya dan juga kita sudah diwanti-wanti untuk melakukan atau melaksanakan pengawasan. Baik, Pak. kita Dan sama-sama. juga Ya. kami juga sudah sebenarnya punya portal pengaduan, Pak. Sudah ada di Facebook dan Instagram kami. Jadi mudah-mudahan itu bisa dilihat. Jadi masyarakat secara transparansi bisa mengadu, begitu, Pak, ketika melihat adanya. Dan setiap ada pengaduan kita langsung selesaikan. Mudah-mudahan sampai sekarang ini masih lancar. Baik, terima kasih Pak Beligan Sembiring, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak Sekprov, Pak Idana Makarate atas waktunya. Terima kasih Pak Nawawi atas waktunya sudah hadir bersama kami, Wakil Pimpinan KPK. Dan pemirsa, ini adalah menjadi akhir dialog kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Mari bersama-sama kita kawal begitu. Masing-masing instansi lembaga sudah memiliki portal pengaduan. Jikalau Anda kemudian menemukan penyelewengan ataupun juga kesalahan dana begitu yang tidak tersalurkan, Anda bisa mengadunya, pemirsa, dan semuanya akan dilakukan secara transparansi dan pertanggungjawabannya ada begitu. Saya Julius Efrain pamit, terima kasih. Kita akan bergabung bersama TVRI Nasional untuk program selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa.